Halo semua. Tradisi kita mengajarkan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu pagi. Dan banyak dari kita yang tidak menyadari permasalahan yang timbul dengan tradisi ini. Karena Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 40 bahwa dia akan ada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Mari kita baca Matius 12 ayat 40 Alkitab terjemahan baru. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sekarang mari kita hitung bersama. Yesus mati disalibkan pada hari Jumat siang, lalu dikuburkan pada hari Jumat menjelang malam. Jadi Yesus sudah ada di dalam kuburan pada malam Sabtu. Berapa malamkah dari malam Sabtu sampai Minggu pagi? Malam Sabtu, malam Minggu. Jadi 2 malam. Berapa harikah dari malam Sabtu sampai Minggu pagi? Hari Sabtu aja. Jadi 1 hari. Jadi menurut tradisi, Yesus dikuburkan selama 2 malam 1 hari. Sedangkan Yesus bernubuat bahwa ia akan ada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Ada yang berkata bahwa Yesus di rahim bumi itu dihitung sejak Yesus disalibkan. Namun Yesus disalibkan pada hari Jumat siang. Anggaplah dihitung 1 hari. Tetap aja artinya 2 hari 2 malam. Bukan 3 hari 3 malam. Jadi apakah Yesus salah bernubuat? Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti Alkitab. Dan pada video ini saya akan memberikan jawabannya. Buat teman-teman yang masih belum tahu, saya mau memberitahukan bahwa saya menerjemahkan ulang Alkitab dari teks aslinya yang berbahasa Yunani. Alkitab yang saya terjemahkan ini saya beri judul Alkitab Tanpa Ragi, karena saya menerjemahkan apa adanya berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Jadi setiap kata yang ada di dalam Alkitab Tanpa Ragi dapat ditemukan di dalam kamus, dan itulah artinya. Saya menemukan bahwa jawaban permasalahan 3 hari 3 malam ini ketika saya menerjemahkan ulang Matius 28 ayat 1. Ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya datang ke kubur Yesus dan kubur itu ditemukan kosong. Mari kita baca Matius 28 ayat 1 di dalam bahasa aslinya yang bisa kita temukan di openbiblika.com. Matius 28 ayat 1 di dalam bahasa aslinya berbunyi, Opse de sabaton, te epifoskose esmian sabaton. Elten Maria e Magdalin kai e ali Maria teoresai tontafon. Matius 28 ayat 1 ini diterjemahkan demikian di dalam Alkitab terjemahan baru. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada 3 kata yang menjadi masalah di sini. Yang pertama adalah kata opse, yang kedua adalah kata mian, dan yang ketiga adalah kata sabaton. Sekarang mari kita bahas kata opse. Opse de sabaton diterjemahkan di dalam Alkitab terjemahan baru menjadi setelah hari Sabat lewat. Jadi kata opse diterjemahkan menjadi setelah. Namun sebenarnya arti kata opse bukan itu. Arti kata opse yang benar adalah sore. Kita dapat melihat contoh kata opse digunakan di dalam Matius 27 ayat 57a. Opsias de genomenis elten anthropos plousios apo arimatayas. Di dalam Alkitab terjemahan baru diterjemahkan menjadi menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea. Kita bisa melihat di sini arti kata opse adalah menjelang malam atau sore. Di dalam Alkitab Tanpa Ragi, Matius 27 ayat 57a ini diterjemahkan menjadi ketika sore ada manusia yang kaya datang dari Arimatea. Kata kedua yang menjadi masalah adalah kata mian. Di dalam Alkitab terjemahan baru, kata mian diterjemahkan menjadi pertama. Padahal kata mian artinya bukan pertama, tetapi satu. Kata pertama di dalam bahasa Yunani adalah proton. Kita dapat melihat contohnya pada Matius 26 ayat 17a. Tede prote ton azumon. Di dalam Alkitab terjemahan baru ditulis, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Di dalam Alkitab Tanpa Ragi tertulis, pada hari pertama festival tanpa ragi. Sedangkan kata mian artinya adalah satu. Kita dapat melihat contohnya pada Matius 19 ayat 6a. Hosteo keti Estin duo ala sarksmia. Di dalam Alkitab terjemahan baru menjadi, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Di dalam Alkitab Tanpa Ragi menjadi, sehingga mereka tidak lagi adalah 2, tetapi 1 daging.
Kata yang terakhir menjadi masalah adalah kata Sabaton. Ada dua macam kata Sabaton di dalam Alkitab bahasa asli. Yang pertama adalah kata Sabaton yang menggunakan huruf Omikron. Yang kedua adalah kata Sabaton yang menggunakan huruf Omega. Kata Sabaton dengan Omikron artinya adalah hari Sabat, hari Sabtu. Namun kata Sabaton dengan Omega artinya bukan hari Sabtu. Alkitab Terjemahan Baru mengartikan kata Sabaton dengan Omega ini dengan arti seminggu, dari Sabtu ke Sabtu. Itulah sebabnya diterjemahkan menjadi hari pertama pada minggu itu. Namun arti kata Sabaton dengan Omega bukanlah seminggu. Namun artinya adalah liburan panjang perayaan dan tidak selalu 7 hari. Hal ini sama seperti tradisi lebaran di Indonesia. Liburan lebaran kita adalah liburan panjang. Dan libur berapa harinya sangat bervariasi. Begitu juga dengan tradisi Yahudi. Nah, Yesus disalibkan pada hari liburan raya Paskah Yahudi. Bagi kita yang Kristen, perayaan Paskah adalah liburan sehari. Namun tidak demikian dengan libur Paskah Yahudi. Itu sebabnya kita bisa melihat pada Matius 26 ayat 17, dikatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Jika ada hari pertama, berarti ada hari kedua dan seterusnya. Nah, hari raya roti tidak beragi inilah yang disebut dengan Sabaton. Artinya bukan seminggu, tetapi liburan panjang perayaan roti tidak beragi. Jadi kata Hose artinya adalah sore, kata Mian artinya adalah satu, kata Sabaton artinya adalah liburan panjang perayaan. Itu sebabnya saya menerjemahkan ulang Matius 28 ayat 1 menjadi begini. Kemudian pada sore liburan panjang perayaan, ketika masih terang di satu liburan panjang perayaan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menatap kuburan itu. Jadi jelas Yesus bukan bangkit pagi, melainkan sore. Pada Matius 27 ayat 62-64, diceritakan bahwa sehari setelah penyaliban Yesus, para imam kepala dan Farisi datang kepada Pilatus untuk meminta penjagaan kubur Yesus sampai hari yang ketiga. Jadi hari Sabtu itu dihitung sebagai hari pertama Yesus di dalam kuburan. Mari kita hitung 3 hari setelah hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Jadi Yesus bangkit hari Senin sore, bukan Minggu pagi. Mian Sabaton di dalam Matius 28 ayat 1 itu memberitahukan bahwa hari Senin sore itu masih di dalam satu liburan panjang perayaan Paskah saat itu. Jadi penulis Matius ingin memberitahukan bahwa secara keseluruhan dari kematian sampai kebangkitan Yesus masih di dalam satu perayaan Paskah. Mari kita hitung ulang berapa lama Yesus di dalam kuburan. Malam Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu, malam Senin, hari Senin. Jadi pas 3 hari 3 malam seperti yang telah Yesus nubuatkan sebelumnya. Jika teman-teman ingin membaca Alkitab tanpa ragi, teman-teman dapat membeli versi cetaknya di Tokopedia atau marketplace lainnya, atau klik link yang ada di bawah video ini. Buku ini dicetak di dalam 2 bahasa, Yunani dan Indonesia, sehingga teman-teman bisa belajar Alkitab lebih mendalam hingga bahasa aslinya. Buku ini cocok untuk teman-teman yang ingin mempelajari Alkitab secara lebih mendalam. Buat teman-teman yang malas untuk membaca Alkitab, saya sarankan untuk jangan malas membaca Alkitab. Karena orang Kristen yang paling berbahaya adalah orang Kristen yang malas membaca Alkitab. Dan Alkitab yang saya sarankan untuk teman-teman yang baru mulai baca Alkitab adalah Alkitab Terjemahan Baru Keluaran Lai. Buat teman-teman yang sudah selesai membaca Alkitab Terjemahan Baru Lai dan merasa masih kurang paham atau ingin mempelajari Alkitab secara lebih mendalam, saya sangat menyarankan untuk membaca Alkitab Terjemahan Tanpa Ragi. Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. رأيتك في الجلجثا معلقا مرفوعا مجروح ونظرت